Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya susun untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah visual dan visualisasi pembelajaran kimia. Nah, di rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini saya menggunakan materi pokok perkembangan konsep asam basa dan indikator asam basa pada mata pelajaran kimia kelas 2 atau kelas 11 SMA maupun MA. Nah, adapun KD yang saya gunakan yaitu KD 3.10 tentang menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan atau pH larutan. Kemudian berdasarkan KD tersebut, indikatornya yaitu menjelaskan konsep asam basa menurut Arrhenius, menjelaskan konsep asam basa menurut Foster-Lowry, menurut Lewis, kemudian menemukan sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan menemukan sifat larutan berdasarkan pH larutan. Nah, untuk KD dari KI 4 yaitu mengacu pada 4.1 mengajukan ide gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman asam atau basa. Kemudian indikatornya ada dua, yaitu menggunakan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman. Kemudian adapun materi pembelajaran di sini saya akan menjelaskan tentang teori asam basa menurut beberapa ahli yang sudah saya jelaskan tadi, menurut basa Arrhenius, terus menurut asam basa Foster-Lowry, kemudian menurut Lewis. Kemudian setelah teori asam basa menurut beberapa ahli, saya akan menjelaskan tentang indikator asam basa. Di sini adapun indikator yang digunakan itu indikator universal, pH meter, dan indikator alam seperti kertas lakmus. Untuk pendekatan dan metode pembelajaran pada RPP ini yaitu saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model discovery learning, kemudian strategi dengan kooperatif, kemudian metode menggunakan demonstrasi, diskusi, penugasan, dan lain-lain. Untuk media dan sumber belajar saya menggunakan LKPD atau box set atau lembar kerja siswa, kemudian saya juga menggunakan lembar penilaian, kemudian PowerPoint untuk memberikan bahan ajar atau memberikan materi tentang asam basa. Alat bahannya itu garis, spidol, papan tulis, laptop, dan proyektor untuk menampilkan PowerPoint saya. Kemudian untuk sumber belajarnya saya menggunakan buku kimia siswa kelas 11 Kemendikbud tahun 2013. Kemudian saya menggunakan juga sebagai sumber belajar yaitu web berbasis web yaitu edukasi.net, kemudian webpad ini untuk melakukan percobaan nanti di LKPD tersebut. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran di kegiatan awal di sini secara garis besar yaitu guru melakukan pembukaan, memberikan orientasi dengan salam pembuka dan berdoa untuk mulai pembelajaran, memeriksa kehadiran, menyiapkan fisik dan psikologi didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Nah, untuk persepsi di sini, guru mengaitkan materi pelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. Kemudian mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Kemudian untuk motivasi di sini guru memberikan gambaran tentang manfaat setelah mempelajari materi asam basa tersebut. Misalnya siswa akan diharapkan dapat menjelaskan tentang asam dan basa. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, mengajukan pertanyaan mengenai asam dan basa. Kemudian untuk acuan di sini guru memberitahukan materi apa saja yang akan dibahas pada pertemuan pada saat itu dengan menggunakan PowerPoint. Kemudian memberitahu tentang standar kompetensi, kompetisi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Kemudian di sini untuk pemberian materi, guru akan menjelaskan konsep asam basa dan indikator asam basa menggunakan PowerPoint.
Adapun PowerPoint-nya bentuknya seperti ini. Saya akan menampilkan PowerPoint. Nah, di sini untuk PowerPoint-nya di sini terdiri dari materi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi, yaitu tentang asam basa dan indikator asam basa. Seperti ini. Dan ini saya sudah lampirkan di tugas. Kemudian untuk kegiatan inti di sini pada tahap mengorganisasi siswa dalam belajar, yaitu di sini pada tahap mengamati, siswa akan mencari informasi dengan cara membaca, melihat, mengamati, dan menyimpulkan data percobaan untuk memahami teori asam basa dan indikator alam serta indikator kimia untuk melatih kesungguhan penelitian mencari informasi. Kemudian untuk tahap menanya di sini mengajukan pertanyaan, siswa dapat mengajukan pertanyaan tentang asam basa atau indikator asam basa yang tidak dipahami dari apa yang telah mereka amati kepada gurunya. Bertanya kepada gurunya maksud saya. Misalnya, apa keunggulan teori Baustad-Lowry dibandingkan teori Arrhenius? Apa perbedaan indikator alam dengan indikator kimia? Seperti itu. Kemudian untuk tahap pengumpulan data, di sini siswa setelah diberikan LKPD, mereka akan mempersiapkan perangkat untuk melakukan percobaan dengan PET dan bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator. Nah, untuk LKPD-nya sendiri, di sini saya akan tampilkan LKPD. Untuk LKPD-nya sendiri, di sini LKPD berbasis PET. Ada dua kegiatan dalam LKPD tersebut, seperti untuk pada kegiatan pertama di sini siswa akan mengukur pH, kemudian mengukur larutan asam basa dan larutan basa dengan menggunakan media PET. Di sini untuk langkah-langkah menggunakan PET sudah saya jelaskan pada LKPD tersebut. Kemudian ada pun yang harus dianalisis atau yang akan diamati siswa. Di sini ada langkah-langkahnya. Kemudian untuk tabel pengamatan bisa diisi setelah melakukan percobaan dengan WebPET ini. Kemudian ada bahan diskusi. Untuk kegiatan kedua di sini setelah mereka menggunakan PET, di sini siswa akan mempraktikkan langsung dengan menggunakan indikator, akan melakukan analisis asam basa dengan menggunakan indikator ketek lakmus. Bisa dilihat di LKPD tersebut. Lanjut, setelah mereka melakukan percobaan dengan PET maupun indikator kimia, seperti yang ada di LKPD, kemudian siswa akan mengasosiasikan atau mengolah data hasil percobaan dan menyimpulkannya dengan cara berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian setelah mereka mendapatkan kesimpulan dari hasil data percobaan, kemudian mereka akan mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil diskusi dengan cara mempresentasikan di depan teman-teman atau di depan kelompok lain. Sehingga nanti kelompok lain akan memberikan tanggapan tentang hasil diskusi kelompok yang mempresentasikannya. Kemudian untuk evaluasi nanti ada beberapa soal atau 15 soal untuk aspek kognitif yang harus diselesaikan masing-masing individu. Hadapan penutup seperti biasa. Untuk penilaian hasil pembelajaran di sini terdiri penilaian kognitif. Penilaian kognitif menggunakan tes hasil belajar dengan 15 soal. Yang setiap soal diberi skor 1 bila jawaban benar dan skor 0 bila salah. Kemudian untuk aspek selanjutnya itu penilaian afektif, yaitu sikap atau perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung menggunakan rubrik penilaian perilaku atau rubrik penilaian afektif. Kemudian untuk penilaian psikomotorik, yaitu keterampilan siswa selama diskusi kelompok atau keterampilan siswa yang kita amati saat melakukan
percobaan dengan LKPD atau lembar kerja siswa. Adapun di sini saya telah lampirkan penilaian kognitif. Ada 15 soal. Di sini ada rubrik penilaian juga. Bisa dilihat. Kemudian untuk penilaian afektif, di sini adapun sikap yang dinilai yaitu tanggung jawab, jujur, disiplin, dan kerjasama dan santun. Pengamatan afektif pada perilaku, di sini ada kolom penilaian seperti rasa ingin tahu, kekeliruan dalam mencari informasi, dan lain-lain. Rubrik penilaian. Untuk penilaian psikomotorik, di sini aspek yang dinilai seperti siswa menyiapkan alat dan bahan atau perangkat yang tepat dalam melakukan percobaan. Kemudian kekeliruan siswa dalam melakukan percobaan, siswa membersihkan dan mengeringkan alat sebelum praktikum. Adapun lembar penilaian asesmen diri juga di sini sudah saya lampirkan. Penilaian antar teman, di sini juga teman sebangkunya bisa menilai teman lainnya. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu pada LPP saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau masih kurang dalam penjelasan. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di lampiran tugas RPP dan LKPD dan bahan ajar. Terima kasih. Sekian itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.